Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 1 bulan Desember tahun 2022, bersama dengan saya, Pendeta Aji Santoso Mitalimpa, Resort GKI Puruk Jahu, akan mengajak kita di dalam pembacaan dan perenungan dari kebenaran firman Tuhan, yang dimana diambil sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2022, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang ke-1, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita rendahkan hati kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena kemurahan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dari dahulu bahkan sampai pada saat ini, selalu boleh kami rasakan secara nyata dan ajaib. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, bila mana sebentar lagi kami akan membaca, terlebih kami mau merenungkan dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, nyatakanlah roh hikmat kebijaksanaan kepada kami, pribadi lepas pribadi, supaya kami boleh memahami, merenungi dengan hati yang tulus, terlebih kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami manusia yang pada ini yang jadi. Hanya di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17, di bawah dua judul perikop. Judul perikop yang pertama, Rasul-Rasul menanti-nanti, dan judul perikop yang kedua, Matias dipilih menggantikan Yudas. Demikian bunyi dari kebenaran firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini." Demikian bunyi dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kebenaran firman Tuhan tadi, di mana menceritakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti burung Raja Wali. Raja Wali selalu memiliki kekuatan baru, tidak menjadi lesu dan lelah. Orang yang menanti janji Tuhan akan memiliki semangat, kemampuan dan kekuatan yang selalu baru. Masa menanti janji Tuhan adalah masa aktif, masa berbuat, masa bertindak, masa berdoa dan saling melayani seperti yang dilakukan oleh para rasul sesudah Yesus naik ke sorga. Nah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, pada ayat yang ke-12 pembacaan kita tadi disebutkan bahwa sesudah Yesus naik ke sorga, kemudian rasul-rasul kembali ke Yerusalem. Nah, di sini kata kembali diambil dari bahasa Yunani, hupostrepo, bukan hanya bermakna pulang ke Yerusalem, tetapi kata ini mengandung arti bahwa rasul-rasul kembali berbalik dari sikap terpaku, terpana, menatap ke langit
yang bisa kita bandingkan pada ayat yang ke-11, kata melihat Yunani yang artinya atenizo, melihat secara lama dan tetap tanpa melakukan sesuatu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kepada sebuah kesadaran, semangat, dan sikap baru, ketika mereka berbalik, mereka mengalami perubahan sikap dari terpana pada yang ilahi menjadi sadar pada realitas dunia yang harus mereka hadapi. Kembalinya para rasul ke Yerusalem menjadi sebuah titik perubahan yang sangat penting. Para murid mengalami proses perubahan saat kematian Yesus. Mereka putus asa, takut, dan tercerai-berai. Nah, ketika kenaikan Yesus ke sorga, mereka terpaku menatap ke langit. Maka kembalinya mereka ke Yerusalem, mereka sehati bertekun di dalam doa, yang artinya rajin bersungguh-sungguh menghabiskan banyak waktu. Jadi mereka saling melayani, saling mendoakan, saling menasehati, saling menguatkan, dan kesehatian mereka semakin kuat lagi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mereka menunggu bukan dengan berdiam diri atau mengurung diri, tetapi dengan bertekun di dalam doa. Persekutuan terwujud dalam doa bersama. Murid beroleh kekuatan baru di dalam persekutuan itu, yang dimana di dalam ketekunan dan di dalam doa yang tulus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, beberapa pelajaran bagi kita selaku orang percaya di masa kini ialah, yang pertama, gereja Tuhan mesti sehati. Nah, kita harus jujur mengakui bahwa kesehatian telah semakin luntur dan pudar di dalam keluarga Kristen, bahkan di dalam gereja itu sendiri. Banyak rumah tangga Kristen yang hancur karena suami istri tidak lagi sehati. Gereja-gereja bermunculan karena ada perpecahan. Kita duduk bersama, kita melayani bersama, tapi tidak sehati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, firman Tuhan memberikan pelajaran yang keras dan tegas bagi kita, bahwa dalam banyak hal kita memang berbeda. Keinginan kita berbeda, pendapat kita juga berbeda, tetapi Kristus mengkehendaki kita menjadi satu. Kita bersekutu bersama adalah untuk mencari dan mendapatkan kekuatan dari Tuhan, bukan sebaliknya menjadikan gereja sebagai tempat menunjukkan kekuatan kita. Nah, kecenderungan untuk menonjolkan diri yang sangat dapat menjadi racun di dalam gereja, sehingga gereja tidak lagi menjadi sehati. Yang kedua, gereja Tuhan mesti bertekun dalam doa. Nah, seperti kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi, yang dimana para rasul-rasul mereka bertekun di dalam doa. Nah, bertekun dalam doa adalah respon iman sebagai wujud ketaatan kita pada Kristus. Doa adalah napas kehidupan. Bertekun dalam doa harus menjadi gaya hidup orang-orang beriman. Sesudah para murid menerima Roh Kudus, ketekunan dalam doa menjadi gaya hidup mereka. Gereja mesti bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa berarti memberi tempat terpenting bagi doa dalam hidup secara pribadi, keluarga, dan kehidupan di dalam berjemaat. Tetap berdoa dan beriman dalam keadaan apapun yang kita alami. Bukan hanya berdoa, tetapi juga bekerja dengan tekun dan setia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, binatang tercepat di bumi ini menurut para ilmuwan adalah macan tutul Afrika. Kecepatan berlari mencapai 70 mil per jam. Namun ada satu kelemahan pada binatang ini. Dia memiliki jantung yang kecil, sehingga cepat lelah. Jadi, jika ia tidak cepat menangkap mangsanya, ia tidak dapat bertahan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ada banyak orang Kristen memiliki hati seperti macan tutul Afrika ini dalam soal berdoa. Berdoa dengan meledak-ledak tetapi tidak bertekun.
tidak bersabar menaati dan menanti janji Tuhan. Tuhan tidak mengharapkan umatnya memiliki hati macan tutul, namun Tuhan mengharapkan kita memiliki hati seperti burung Raja Wali. Doa adalah kekuatan bagi gereja. Gereja pada masa kini tidak beda jauh dengan persekutuan jemaat mula-mula ini. Gereja adalah kelompok minoritas di beberapa tempat. Gereja mengalami ancaman dan penganiayaan, namun kunci kekuatan bahkan kemenangan gereja terletak pada sikap yang bersandar penuh kepada Allah. Kekuatan gereja di dalam Allah bersumber dari doa. Nah, oleh karena itu, dalam masa-masa menjelang peringatan Pentakosta, marilah kita meneladani para murid dengan bertekun dan bersekutu di dalam doa. Dan hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dan renungi dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi, yang dimana gereja aktif untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Gereja sedang menantikan Kristus yang akan datang kembali pada kali yang kedua. Gereja harus semakin aktif, semakin giat bersekutu, bersaksi, dan melayani. Menanti memang bukan pekerjaan yang mudah dan enak. Malah kadang-kadang sangatlah menjadi hal yang sangat menyebalkan bagi kita. Menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Nah, dalam masa penantian, para murid tidak menanti dengan bertopang dagu. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Dalam masa penantian kedatangan Kristus kembali, kita harus tetap memiliki semangat dan kekuatan yang tidak boleh habis atau pudar. Seperti sifat burung Raja Wali tadi yang suka hidup berkelompok, maka kita tetap kuat. Tidak lesu kalau kita hidup di dalam kebersamaan. Begitu juga kita akan menjadi kuat apabila kita hidup di dalam persekutuan bersama. Kalau Raja Wali tetap berjuang walau angin kencang, maka orang yang menantikan Tuhan pun akan tetap maju berjuang walau angin badai persoalan menerpa kehidupan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kalau Raja Wali mampu terbang tinggi untuk melihat sasaran yang lebih luas, maka orang yang menantikan Tuhan akan selalu memiliki cakrawala, pandang, dan daya pikir yang luas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang menantikan Tuhan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Biarkanlah kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita, menjadi perenungan yang dalam di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa belajar dan mentekuni seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul. Dan biarkanlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan, mengokohkan iman dan pengharapan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena kemurahan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami selalu boleh terjadi secara nyata dan ajaib, dan kasih kemurahan-Mu tidak pernah terhingga boleh kami terima. Biarkanlah kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan, anugerah-Mu boleh kami rasakan di sepanjang hari lepas hari kami, dalam setiap tugas dan tanggung jawab serta pelayanan yang boleh kami jalani. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, bila mana kami telah membaca dan merenungkan dari kebenaran firman-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja di dalam setiap hati dan pikiran kami. Tuhan, nyatakan hikmat kepada kami supaya kami boleh menjalaninya di dalam hari lepas hari kami. Dan biarkanlah kebenaran firman-Mu ini juga boleh menjadi pondasi dasar yang kokoh di dalam kami menjalani kehidupan. Entah itu dalam setiap
kehidupan bergereja, berjemaat, kehidupan di dalam rumah tangga keluarga kami masing-masing, bahkan di dalam pribadi kami. Biarkan kami juga boleh belajar dan mentekuni apa yang dilakukan oleh rasul-rasul terdahulu, yang dimana mereka dengan penuh ketekunan dalam persekutuan dan doa. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami ingin bersama-sama menaikkan harapan pinta dan doa kami. Dengan hati yang sangat tulus, kami ingin berdoa kepada bangsa dan negara kami. Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh nyatakan kasih kemurahan Tuhan. Tuhan boleh topangkan tangan kepada negeri tercinta kami ini. Biarkanlah kami hidup di dalam keharmonisan, hidup di dalam kesejahteraan, kami boleh hidup di dalam kedamaian. Sehingga kemurahan Tuhan itu tidak terhingga kepada 1-2 orang saja, melainkan kepada seluruh ciptaan yang ada, terkhususnya negeri tercinta kami, Indonesia ini. Tuhan jauhkan daripada konflik, peperangan, bahkan bencana alam yang hendak mengganggu dan mencelakakan kami, melainkan kami tetap boleh terjaga di dalam perlindungan Tuhan yang kudus. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami juga ingin berdoa kepada para pemimpin-pemimpin kami, dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling bawah, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan berkati, Tuhan nyatakan hikmat kepada mereka, supaya mereka boleh bekerja dan melakukan segala sesuatunya, boleh datang di dalam hikmat yang Tuhan nyatakan di dalam pribadi, lepas pribadi. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami juga ingin berdoa kepada gerejamu dimanapun berada, terkhususnya gereja Kalimantan Evangelis, di mana ya Bapa kami telah memasuki sukacita Natal, di mana di dalam setiap gereja-gereja, bahkan dalam setiap jemaat-jemaat hendak melaksanakan sukacita Natal ini. Biarkanlah Tuhan berkati setiap proses yang ada di dalamnya. Biarkan semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, sehingga nama Tuhan tetap selalu dipuji, dimuliakan, dan diagungkan oleh setiap umat. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami juga ingin berdoa kepada para pelayan-pelayan-Mu, entah itu dari pendeta, evangelis, penatua, diakon, guru sekolah minggu, guru agama, pikaris, mahasiswa PPG, mahasiswa praktek, dan siapapun yang menyerahkan hidup dan kehidupannya untuk melayani Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kesehatan, kekuatan, kemerdekaan di dalam kehidupan mereka, supaya tidak henti-hentinya memuji, melayani, bersekutu di dalam Tuhan Yesus saja. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kami tidak lupa, kami ingin berdoa kepada lansia, janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang telantar, orang-orang yang terpenjara. Tuhan berkati mereka, nyatakan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, keharmonisan, kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, memeluk erat-erat kehidupan mereka, supaya mereka tetap selalu boleh merasakan kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami juga ingin berdoa terkhususnya kepada jemaat-Mu, yaitu jemaat Tumbang Bau atau Tumbang Bangaat. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati jemaat-Mu ini di dalam setiap visi dan misinya, di dalam setiap pelayanan yang ada di dalamnya. Biarkanlah pelayanan semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarkan juga melalui jemaat-jemaat-Mu ini begitu banyak orang-orang yang dimenangkan dan dimeteraikan di dalam Kristus Yesus, sehingga begitu banyak orang boleh merasakan anugerah daripada Tuhan saja. Tuhan nyatakan juga dalam kehidupan berjemaat-Mu ini, di dalam setiap persekutuan mereka, supaya mereka boleh bertekun bukan karena kehidupan duniawi, melainkan kehidupan sorgawi yang Tuhan kehendaki.
Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, di dalam tutur mulut lidah kami yang terbatas ini, sesungguhnya kami hendak meminta dan memohon begitu banyak hal. Namun kami yakin dan percaya, kami berserah sepenuhnya di dalam rencana Tuhan yang agung dan mulia. Karena kami yakin dan percaya, Tuhan telah menyiapkan terbaik kepada kami dalam persekutuan gereja, jemaat, bahkan di dalam persekutuan keluarga kami. Biarkanlah semuanya boleh jadi dalam kehendak Tuhan, bukan di dalam kehendak kami, manusia yang panah ini. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, inilah harapan dan pinta serta doa kami yang kami naikkan dan alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.